Bapak Ibu kalau selesai sholat ikut berdoa atau enggak ikut doa? Saya tak nyalahkan Bapak Ibu. Sekarang banyak makmum yang enggak mau ikut doa imam. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kenapa enggak doa? Doa yang kemarin aja belum dikabulkan Pak Ustaz. Apa? Imam yang baca doa karena jamaahnya ramai, jangan kepedean. Ini mentang-mentang jamaahnya ramai, malam nuzul Quran 17 Ramadan, satu masjid penuh, doa sampai setengah jam. Ini pengalaman pribadi. Saya datang ceramah, imamnya bukan saya. Pos sholat tarawih, rencana tablik akbarnya setelah tarawih, imamnya doa sampai setengah jam. Saya tengok pertama jamaah semangat semua, Allahumma innaka afuun karimun. Begitu udah sampai 10 menit, saya kalau jadi imam sholat, doanya cuman 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10. Selamatan fid din, selamat dalam agama, jangan sampai mati murtad. Wa afiatan fil jasad, badan sehat, jangan sampai kena influenza, penyakit macam-macam. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya bertambah. Wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki. Wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu mati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amalnya dihisab. Habis, tutup doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Selesai. Apa panjang-panjang? Ini kadang orang berdoa, doanya cepat-cepat. Ini ada juga doa cepat-cepat. Allah, maut. Maut. Apa ya? Anak ibu yang lari-lari, yang ketawa-ketawa, anak ibu, anak bapak yang ikut hadir ini, mereka otaknya cerdas. Sekali baca imam, 2 kali baca imam, 3 kali baca imam, mereka hafal. Dan setelah mereka remaja, nanti mereka jadi ketua OSIS, ketua remaja masjid, mereka juga jadi imam. Jangan lupa, doa yang bapak baca, itu yang akan mereka baca nanti jadi imam. Jangan heran kalau doa mereka mau. Gara-gara yang mereka dengar ketika di masjid dulu. Tapi kalau doanya pelan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Dirayu Allah itu, dirayu Allah dengan kata-kata meminta. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta. Bayangkan kalau kita bawa proposal sama Pak Wakil Bupati, ini Bapak ada pembangunan masjid, minta 50 sak semen. Kalau tidak ada semen, batu bata. Kalau tidak ada batu bata, batu kerikil boleh juga. Kalau tak ada batu kerikil, pasir pun jadi. Kalau tak ada pasir, parah kali. Kalau bentak-bentak bata, apa ya? Nggak ada adab, sopan santun, tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Ketemu salaman, ketemu salaman, ketemu salaman. Apa itu Ustaz Somad? Katanya dalam ceramahnya ketemu salaman, ketemu salaman. Pas kami mau salaman, dihadang sama Pak polisi dan tentara.
Tentu ada logika masuk akal. Selesai sholat salaman masuk akal. Tapi kalau sebanyak ini salaman, tangan ustadznya kecil, nggak jadi tabligh akbar nanti malam di rumah sakit. Jadi insya Allah dipahami, dimaklumi. Bapak ibu maklum, maklum. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mahram cukup dari ini. Tapi bersalaman di masjid bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Imam Nawawi, kalau tadi sebelum sholat dia nggak ada salaman, setelah selesai sholat baru salaman, sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Dandim? Itu nggak boleh. Jangan sampai salah menyalahkan. Yang saya ceramahkan ini pendapat para ulama. Imam Nawawi yang mengatakan salaman selesai sholat itu sunnah dan mubah. Imam Nawawi nggak punya Sahih Muslim. Imam Nawawi nggak punya Sahih Muslim. Tapi Sahih Muslim bisa dia syarah, dia buat kitab penjelasannya. Artinya apa? Sahih Muslim isinya 7.000 hadis ada di kepala Imam Nawawi. Oleh sebab itu maka ikuti ulama, ati Allah, taat kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ini tangan kita ini banyak bakteri. Saya pergi ke rumah sakit, sampai di lift ada banner gambar 5 jari, di bawahnya tulisan, cuci aku dong, cuci aku dong. Ternyata dari keringat ini keluar influenza, dari keringat ini keluar tifoid, dari keringat ini keluar virus batuk, dari keringat ini keluar macam-macam penyakit, dari keluar. Maka kita dianjurkan cuci tangan. Bangun pagi, bangun tidur, iza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember bejana, tapi cuci dulu. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kamu tidak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Bangun tidur cuci tangan dulu baru wudu. Salat duha cuci tangan, salat zuhur cuci tangan, salat asar cuci tangan, salat maghrib cuci tangan, salat isya cuci tangan, salat tahajud cuci tangan, mau tidur salat witir cuci tangan. Anak kita diajarkan hari cuci tangan nasional. Maka kita sudah diajarkan cuci tangan. Di akhir zaman nanti akan ada wabah penyakit, akan ada banyak bakteri tersebar, tapi umatku terpelihara. Kenapa dia terjaga? Karena sering cuci tangan. Virus masuknya melalui lubang, semua lubang dibersihkan. Pori-pori tangan bersih, masuk dia dari lubang hidung, dihembus berapa kali. Sampai ada bapak-bapak bulu hidungnya pun hilang. Saking kan kencangnya, nggak tumbuh sama sekali. Kuman-kuman habis semua. Mulut, lubang mulut, kuman masuknya cuman dari lubang. Lubang mulut, lubang hidung, kedua lubang bersih. Kenapa begitu? Karena kita diajarkan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi setiap mau sholat. Makanya kadang ada sebagian masjid imamnya siwaknya di sini kan. Luruskan shaf. Sunnah. Ikut sunnah Nabi bersiwak. Nabi SAW sebelum meninggal, perbuatan yang dilakukan Nabi sebelum meninggal adalah bersiwak. Yang mensiwakkannya adalah Aisyah. Aisyah mengambil siwak, digigit Aisyah ujung siwak, kayu siwak itu lalu diberikan. Oleh sebab itu maka ibu juga nanti kalau kelihatan bapak sudah mulai sakit, bilang sabar ya bang, ini nggak sampai hari Jumat insya Allah bang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wudu tetap dijaga, wudu. Ustaz Somad ngomong wudu. Tadi Ustaz sebelum kesini wudu dulu.
Terus wudunya mau dibawa maghrib, nggak ada jaminan. Kalau batal di tengah jalan, ya ulang lagi. Saya bukan maksud saya jaga wudhu ini terus menahan kentut, bukan. Jangan sampai ditahan sampai biru mukanya. Ini mau keluar, keluar aja. Ibu yang mau ketawa, ketawa aja. Karena kalau ditahan, dia keluar dari tempat lain. Bapak Ibu, kenapa Ustaz Somad hari ini ceramahnya santai-santai, tidak menggelegar? Ini waktu emergency time. Ini jam-jam segini ini kan waktu yang luar biasa. Setannya banyak. Kalau saya ceramahnya menegangkan nih, Bapak Ibu udah lama. Saya sudah ceramah 75 menit, tapi belum ada jamaah dari Pomala'a, tidak ada yang menguap. Itu kesan saya selama di Pomala'a. Dari ujung ke ujung saya tengok tadi. Itu menunjukkan orang Pomala'a ini dua. Pertama, tidak digoda setan. Yang kedua, tidak cacingan. Karena orang yang nguap itu dua, digoda setan sama cacingan, kurang gizi. Sini alhamdulillah sehat-sehat semua. Tadi saya melihat ini ruangannya besar, anginnya spoi-spoi, suasananya teduh, perut kenyang. Datang setan, tidur kata setan. Tapi ternyata tidak mempan. Capek setan ngajak tidur, nggak mau. Ngotot. Rasa syukur serta peningkatan etos kerja di lingkungan perusahaan. Kalau sholatnya benar, etos kerjanya pasti betul. Betul? Belum saya jelaskan kok. Sholat mengajarkan kita on time. Sholat subuh, kalau sudah terbit matahari, habis waktunya. Sholat maghrib, kalau sudah habis syafaq ahmar merah di ufuk barat, habis waktunya. Sholat tidak bisa digeser. Maka kalau ada pegawai antam yang sholatnya rajin, tapi waktu kerjanya tidak on time, berarti belum menegakkan sholat. Mana tepuk tangan? Tepuk tangan itu bukan tepuk tangan saya, membangunkan kawan yang ngantuk di sebelah. Maka kalau ada kawan ngantuk, on time. Dua, filosofi sholat. Orang yang sholat pasti mengikut pemimpinnya. Kalau sudah pemimpinnya berkata Allahu Akbar, dia pasti akan ruku, dia pasti akan sujud, taat dan patuh kepada pemimpin. Pemimpinnya ruku, makmumnya ruku. Pemimpinnya sujud, makmumnya. Pemimpinnya tasahud, makmumnya. Pemimpinnya salam, makmumnya. Pemimpinnya kentut? Enggak. Pemimpin diikut selama dia benar. Ya, pemimpinnya kentut batal, makmumnya ikut batal? Enggak. Kalau pemimpinnya batal, makmumnya tetap sholat, digantikan oleh makmum yang berada di belakang imam. Filosofi sholat yang kedua. Tiga, dalam sholat orang khusyuk, takut sama Allah. Allahu Akbar. Mana ada orang sholat matanya nengok cicak kawin? Mana ada orang sholat matanya jelalatan? Sebagaimana kau takut saat sholat, begitulah engkau takut saat engkau di kantor. Ini banyak orang ketika sholat khusyuk, di kantor busuk, molor, tidur. Maka kalau sudah benar sholatnya, insya Allah. Apa tujuan sholat itu? Dua. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa tanda sholatnya diterima? Kalau sudah selamat dari fahsya dan munkar. Apa beda fahsya dengan munkar? Korupsi munkar, curi waktu munkar, curi duit negara munkar, nepotisme munkar, menjual milik orang lain munkar. Fahsya, kejahatan seksual. Kenapa Allah membagi kejahatan ada dua? Karena ada orang yang dermawan, baik, sopan, santun, lembut, tapi gatal.
Sebaliknya ada orang yang nggak gatal, matanya nggak jelalatan, orangnya menjaga norma dan etika moral, tapi ternyata koruptor, bakhil. Tapi ada yang lebih parah, sudah koruptor, bakhil, nakal, gatal. Makanya sholat itu tujuannya dua. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun suruh salat. Pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Ustaz Somad nyuruh anaknya senang Pak Ustaz, nyuruh bapaknya yang payah. Saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini suaminya pasti soleh-soleh semua. Karena kalau suaminya tidak soleh, tidak mungkin istrinya boleh ikut pengajian. Pasti tadi waktu dia mau izin, bang, aku mau pergi pengajian. Pergilah, pergi. Abang nggak ikut, abang mau main gaplit dulu. Mudah-mudahan yang suaminya belum soleh, kita doakan bersama-sama supaya soleh. Laki-laki yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Apa itu Ustaz Somad? Katanya laki-laki sholat di masjid. Tadi kami tunggu dia di masjid gak datang. Musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan semangat spirit sholat ini kita jaga persatuan umat. Saya berharap selesai tausiah, persatuan umat intern sesama umat Islam antara NU, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, antara Al-Wasliyah dengan kawan-kawan dari Salafi, sahabat-sahabat dari Wahdah Islamiyah, semuanya dapat menjaga persatuan umat. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam baru kita bicara umum nasional antara Persatuan Ukhuwah Wataniyah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang Ukhuwah Islamiyah. Bisa dipahami dengan baik? Insya Allah. Masya Allah. Hari apa ini? Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu tapi ibu-ibu banyak yang puasa sunat. Itu makanan gak ada yang dibuka. Masya Allah, luar biasa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan saya jawab. Kalau tak ada kita baca doa langsung. Bapak pembawa acara? Tak ada? Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik.